Saudara, sesuai dengan doa pengantar kita sebelum kita masuk firman Tuhan, ayat ini tadi saya dapat ketika saya duduk dan lama sekali saya merenungkannya karena sudah terlalu terbiasa kita dengar ayat ini, saudara. Dan ayat ini saya pun kalau dengar hamba Tuhan lain khotbah, saya terus terang ada rasa muak. Ya, bukan karena ini ayat janji, tetapi ayat ini demikian diumbar begitu disampaikan. Tetapi buktinya, saudara, kita seringkali tidak banyak mengalaminya. Bahkan banyak di antara kita tidak pernah mengalaminya. Ya, sehingga tadi saya diam, apa sih yang harus saya jelaskan Tuhan dari ayat ini? Saya sendiri kalau hamba Tuhan lain khotbah ayat ini, ya saya blenger, saudara. Sekalipun saya hamba Tuhan, ya jadi jangan berpikir hamba Tuhan juga kalau dengar khotbah tidak blenger, sering juga blenger, saudara. Ya, kenapa? Karena ya kasarnya begini, saudara ya. Kalau dengar khotbah itu semuanya kayaknya gampang. Semuanya kayaknya beres. Semuanya sepertinya tidak ada masalah lah. Semuanya pokoknya istilahnya udah pokoknya jalan rata dan lurus. Tetapi buktinya dalam hidup kita terlalu banyak jalan yang bukannya rata dan lurus. Tapi penuh dengan jurang-jurang yang dalam, sekali nyemplung sering tidak bisa keluar, saudara. Ya, baik, kita buka ayat itu. Saya yakin saudara dan saya sudah sangat sering dengar. Lukas pasal 1 ayat 37. Ya, Lukas 1 ayat 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Siapa yang tidak pernah dengar ayat ini? Tolong angkat tangan. Siapa yang minimal sekali pernah dengar ayat ini? Tolong angkat tangan. Turunkan. Siapa yang sering dengar ayat ini? Tolong angkat tangan. Terus saya lagi tanya. Siapa yang sudah sangat sering dengar ayat ini? Saya keliwat sering dengar kalau pendeta khotbah, kalau orang ngibur orang, sudah pokoknya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua omong ini, saudara. Makanya tadi ketika saya disuruh sampaikan, Tuhan, saya sendiri blenger sama ayat ini. Ya, makanya saya lama diam. Terus Tuhan kasih pengertian. Oh, kalau ini baru. Aku sendiri belum pernah mikir sampai sana. Saya sendiri belum pernah dengar sampai sana. Dan itu yang akan kita belajar pada malam hari ini. Baik, demikian bunyinya tadi. Sebab bagi Allah tidak ada yang Nah, saudara, saya cerita sedikit. Bulan lalu ya, sebelum saya berangkat ke Kalimantan, 2 hari sebelumnya, saya dijemput untuk pergi ke rumah sakit. Ya, sesudah parkir mobil, kemudian masuk menuju ke ruangan perawatan, tiba-tiba Roh Kudus ngomong. Ya, Roh Kudus ngomong maksimal 1 minggu. Ya udah. Sampai di dalam, ya keluarga yang sakit menghibur yang sakit. Pokoknya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Sering kau dengar lagu itu? Bagian? Terus saudara, saya kan mereka kumpul di dalam, kebetulan yang sakit wanita. Jadi saya masuk sebentar, saya keluar. Saya keluar aja di luar saya, terus saya ngomong sama keluarganya satu yang ikut saya keluar, saya katakan, Tuhan katakan maksimal 1 minggu, titik. Ya, kemudian saya berangkat 2 hari kemudian ke Kalimantan. Beberapa hari saya di Kalimantan, saya di SMS, Pak, terima kasih sudah meninggal. Kenapa ketika kita dengar bagi Allah tidak ada yang mustahil? Bagi Allah itu mudah, bagi Allah itu apapun yang sulit dia bisa. Sakit apapun dia mampu, persoalan apapun dia lebih berkuasa. Itu semua seringkali omong kosong, saudara, dalam hidup kita. Nah, sekarang pertanyaannya begini, saudara, ya. Alkitab katakan kan bagi Allah tidak ada yang Berarti apa, saudara? Bagi Tuhan kalau dia punya rencana, ya, dia punya kehendak, dia punya janji, tidak mustahil. Ini yang seringkali hilang. Bagi kita, kalau kita punya rencana, punya mau, punya keinginan, maaf kata, pada satu level itu baru tidak mustahil. Tetapi pada level biasa, itu terlalu banyak mustahil. Jadi saya ulang dulu yang pertama. Dengan jelas ayat ini katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berarti kalau Tuhan sudah punya rencana, misalnya contohnya dia bilang sama Bapak Abraham, aku akan memberikan kamu keturunan. Ya kan? Sudah secara manusia, saudara, Sarah sudah mati haid. Wanita mati haid maksimal 50-an. Ya dong, Sarah justru di umur 90 punya anak. Berarti apa? Kalau Tuhan punya rencana, apapun situasinya, kondisinya, dia tetap mampu melakukannya.
Kalau Tuhan punya rencana. Kalau saudara dan saya punya rencana, mohon maaf, lihat banyak hal di hidup kita baru tidak mustahil. Nah, seringkali saudara, ketika ayat ini dibacakan, diajarkan, walaupun dikatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil, maksudnya seringkali kita ingin yang kita inginkan semua tidak mustahil. Betul, kalimatnya kan seharusnya begitu. Betul. Kita berharap yang kita cita-citakan tidak mustahil. Tapi kita pakai ayat ini, saudara, bagi Allah tidak ada yang Loh, kan kacau, betul? Kacau toh? Coba sekarang, saudara. Bagi seorang jago bulu tangkis, ya kan, katakan dia juara nasional, tidak sulit mengalahkan juara provinsi, apalagi juara kecamatan. Ya kan? Buat dia tidak sulit. Tapi buat orang yang baru latihan untuk 17 Agustus 1 bulan, ya, untuk jadi juara provinsi susah setengah mati, betul? Ya apa ya? Nah, jadi saudara coba kita lagi kembali di sini, ya. Tadi Roh Kudus ajar saya, kamu lihat. Kalau aku yang rencanakan, tidak mustahil. Kalau aku yang katakan, tidak mustahil. Kalau aku yang janjikan, tidak mustahil. Kalau aku, kata Tuhan. Tetapi kalau kamu inginkan, kalau kamu harapkan, sekta. Kenapa? Karena Tuhan bilang kan, bagi orang yang percaya tidak ada yang Lah saudara dan saya sudah Kristen, tapi yang namanya percaya itu seringkali levelnya benar-benar level awal kulitnya saja dalam kekristenan ini. Ya, saya pun berapa bulan lalu, saudara, ditegur Tuhan tentang ketidakpercayaan, loh saudara. Ya, kenapa? Karena saya sudah banyak sekali mengalami mujizat. Ya, dalam pelayanan saya mengalami demikian banyak mujizat yang semuanya kayaknya mustahil. Ya kan, tahun 2003, saya masih pelayanan di Kalimantan Tengah. Waktu saya doa, saya ingat itu bulan 9 tahun 2003, Tuhan bilang, sudah cukup kamu keliling Indonesia pelayanan dari mulai Pulau Timur sampai Sumatera dan lain-lain. Sekarang kamu pergi ke Eropa pelayanan. Nah, Tuhan, aku ini di pedalaman Kalimantan loh Tuhan. Aku bukan pendeta terkenal. Bapakku juga bukan pendeta nih, bapakku ketua sinode atau bapakku pendeta terkenal, gampang aku nebeng-nebeng, saudara KKN. Ya, buat saya mustahil. Tetapi kemudian sudah saya selesai pelayanan, saya balik, ya. Saya khotbah di sebuah gereja kecil sekali di Surabaya. Tidak ada satu jemaatnya pun naik mobil, semua maksimal naik motor. Gereja itu pun nyelempit sekali tempatnya, saudara. Jadi bukan gereja orang kaya, orang mampu. Yang naik mobil cuma menantu gembalanya. Ya, selesai saya khotbah. Kemudian mereka ngomong, saudara, ya, keluarga gembalanya. Pak, mau ndak kami undang pelayanan ke Belanda? Keluarga saya di situ menggembalakan jemaat di Belanda. Saudara, kemudian tahun 2004 berangkatlah saya selama 3 bulan pelayanan. Jadi saudara, rasanya mustahil. Tapi karena Tuhan yang bilang kamu pergi ke Eropa, enggak mustahil. Berarti lihat sekarang saudara. Saudara dan saya selama ini mengertinya firman Tuhan. Nek aku mau, nek aku harapkan, nek aku cita-citakan, nek. Itu pasti enggak mustahil. Betul? Lah itu kelirunya di sana loh. Gobloknya orang Kristen itu. Ya, dan gobloknya para pendeta yang mengajar. Saya pun goblok. Tadi saya bilang, Tuhan ayat ini lagi aku udah gak sendiri, udah blenger denger ayat ini. Pasti dibilang apa? Pokoknya kamu percaya, tidak mustahil. Pokoknya kamu percaya. Apanya, saudara? Ya, seperti kasus yang bulan kemarin itu, semua keluarganya di dalam Tuhan. Bahkan mereka semua itu aktif di dalam Tuhan. Ya, dalam kondisi dia tergeletak, dia bilang, pokok tenang, Tuhan bisa sembuhkan kamu. Ini karena Tuhan bilang maksimal 1 minggu. Selesai. Dan memang seperti itu. Ya, terus saya masih ingat, saudara. Ya, sekitar 20-an tahun lalu, saya mengantar istri daripada encek saya ke rumah sakit. Karena encek saya lagi keluar pulau, tiba-tiba istrinya sakit, mau melahirkan. Jadi saya yang antar dia ke rumah sakit, saudara. Ya, di tengah jalan Tuhan ngomong sederhana kalimatnya. Aku ganti kelaminnya. Aku ganti kelaminnya. Serius Tuhan. Ini aku lagi nyetir antar
Omku punya istri hampir deket rumah sakit bersalin. Mana bisa bayi diganti kelaminnya Tuhan? Ini kisah nyata, saudara. Ya, karena om saya anaknya laki. Lah ini terakhir, dia berharap Tuhan, kepengin anak perempuan wis laki semua ini Tuhan. Ya, hasil scan terakhir tetap laki, kelihatan jelas itu laki. Tapi di tengah jalan Tuhan bilang aku ganti. Saya bilang masa bisa Tuhan? Masa bisa? Nek mungkin masih berupa kecebong gitu, bisa diganti kelaminnya. Tapi nek ini wis 9 bulan sekian hari dalam perjalanan ke rumah sakit, tidak mungkin. Saudara, karena hasil USG-nya jelas sekali laki, kelihatan banget itu laki, saudara. Ya. Saya tunggu. Selesai, ngek. Bidannya, Pak selamat, bukan saya ponakannya. Saya bilang saya ponakannya, bukan suaminya. Om saya lagi, ya keluar daerah. Perempuan, perem. Terus omnya saya dikabari, dia bilang, sudah kamu yang kasih nama. Karena kamu bilang perempuan. Saudara, mustahil. Yes, mustahil. Nah sekarang lihat. Masalahnya saudara dan saya ini tidak ngerti rencana Tuhan, janji Tuhan. Tidak mengerti maunya Tuhan. Terus maunya kita, rencana kita, harapan kita yang kita harapkan tidak mustahil. Loh itu yang jadi masalah saudara. Ya, bukankah sering kita mengerti ayat ini dengan cara yang berbeda dengan yang Alkitab maksudkan? Bukankah sering kita mengerti ayat ini dengan pengertian yang sama sekali salah? Tidak berdasarkan apa yang ditulis bagi Tuhan. Ingat, ada arti kembali Tuhan punya rencana, Tuhan punya mau, Tuhan punya janji, tidak mustahil. Ya, berapa bulan lalu saudara saya ditegur Tuhan. Tuhan bilang kamu tidak percaya. Saya sudah banyak sekali mengalami mujizat demi mujizat. Kalau saya cerita sama saudara, nanti ini bukan jadi khotbah, ini jadi kesaksian. Nah, karu-karuan jadi. Ya, terlalu banyak. Saudara, tetapi ada satu yang saya terus terang menjadi tidak percaya. Saudara, ya. Tuhan katakan, aku akan berikan kamu sebuah gedung untuk pelayanan. Satu pihak, saudara, saya percaya Tuhan sanggup berikan saya gampang buat Tuhan. Tuhan tidak kurang. Di sorga tidak pernah kekurangan stok untuk memberkati anak Tuhan. Betul. Alkitab tidak pernah bilang, sudah pada tahun sekian tidak ada satu pun doa yang dijawab karena di surga sudah habis semua stoknya. Betul? Tidak ada. Tetapi saudara yang menjadi keraguan saya adalah satu. Masakan mungkin mereka butuh gedung besar karena mereka terbiasa dengar firman yang lembek-lembek. Kami sudah buktikan, saudara. Ya, kami bikin persekutuan yang hadir ratusan, saudara. Karena mereka tahu wasan itu kalau nubuatnya akurat. Yes, mereka tahu. Mereka datang mengingat saya tahun 2000-an waktu saya pertama masuk Surabaya. Ya, tiap khotbah itu nubuat langsung tuh di orangnya. Kamu Tuhan bilang begini dari atas mimbar. Biar gereja segede apa. Jadi, wah, Pak Asen yang ini. Mereka datang. Terus apa? Mereka hanya cari nubuat, cari pesan Tuhan. Pengajaran Tuhan tidak. Sehingga habis ibadah, jam 9-an selesai ibadah, jam 12:30 saya masih belum pulang. Masih di situ diantri orang. Jam 12:30 masih, saudara. Dan itu masih penuh nunggu. Saudara, terus wah ini tidak benar, ini tidak sehat. Ini persekutuan tidak sehat. Terus bulan depannya saya umumkan. Saudara-saudara, mulai bulan depan tidak ada konseling. Saudara tahu berapa yang hadir? Dari ratusan itu? 30 orang. Makanya waktu Tuhan bilang, aku berikan kamu gedung. Saya bilang, Tuhan yang mau ngisi gedung itu siapa? Yang mau datang ke sana siapa? Karena saudara, di sana nabiah banyak. Yang nubuat-nubuat banyak sekali. Kita pun sering diundang. Dia bilang, Pak, enggak usah khotbah lama-lama, 15 menit. Itu gereja loh yang undang. 15 menit saja. Terus Bapak doakan satu-satu. Saya percaya Tuhan sanggup kasih saya gedung. Tapi buat apa gedung begitu besar kalau nggak ada yang datang? Memang kita mau bikin lapangan futsal. Dan saya ditegur, Tuhan bilang, kamu tidak percaya. Ya, saya bilang, memang saya nggak percaya Tuhan. Saya ngaku karena, lah engkau lihat sendiri toh. Kita buka persekutuan, begitu saya umumkan tidak ada konseling, yang hadir 30 orang dari hampir 200. Terus buat apa? Karena tapi itu Tuhan ingatkan saya. Kalau aku bilang kau butuh gedung besar, pasti kau butuh gedung itu. Berarti akan banyak sekali orang yang datang. Caranya gimana? Nggak tahu sampai hari ini. Caranya supaya orang Kristen suka diajar itu, kita bingung, saudara. Dijanjikan apapun, mereka tetap. Dididik pun, mereka tidak mau belajar. Susah, toh. Tapi saya kemudian bilang, iya Tuhan, saya minta ampun. Iya Tuhan, saya minta ampun karena saya tidak percaya.
Ya, kuasa Tuhannya saya percaya, tapi gedung itu mau diisi siapa saya nggak percaya. Ya, saya sudah minta ampun. Dia bilang, iya Tuhan benar, saya ngaku, saya katakan. Ya, memang seperti itu, saudara. Ya, baik, kita lanjut lagi. Ketika Tuhan merencanakan sesuatu, kemudian dia ngomong kepada Maria, kamu akan mengandung melahirkan anak. Maria bilang, mana bisa, aku masih belum menikah. Ketika Tuhan merencanakan sesuatu, menjanjikan sesuatu, tidak salah saudara dan saya masih melihat situasi dan kondisi. Maria nggak dimarahin loh sama malaikat itu. Dia bilang, kamu nggak percaya? Bukan. Ya, tidak dimarah. Tidak ditegur dengan keras, saudara. Sesudah dijelaskan oleh malaikat, dia katakan, aku ini hamba Tuhan. Ada yang hilang kalau di terjemahan lainnya, ada kata, aku ini hamba Tuhan siap mentaati, aku ini hamba Tuhan siap melakukan, aku ini hamba Tuhan siap nurut. Itu yang hilang. Ya, poin kata siap nurut, siap taat itu tidak ada di terjemahan kita. Kalau terjemahan lain ada kata itu. So, kita mungkin dengar tapi tidak siap taat. Amin tapi tidak nurut. Percaya, ya tapi ya gitu. Makanya itu hilang kalau terjemahan lainnya ada. Ya, jadilah itu aku ini hamba Tuhan, terus aku siap taat, aku siap nurut. Nah itu kata aku siap nurutnya hilang. Ya kalau terjemahan kita ini terus cuma dibilang aku ini hamba Tuhan, jadilah kehendak. Tidak siap, kadang-kadang terpaksa nurut kehendak Tuhan misalnya. Ya kamu harus rajin doa. Ya karena tidak suka doa, kasih masalah, tidak mari-mari, terpaksa dia berdoa. Ya kan gitu, itu makanya hilang kata aku siap taatnya. Ya kata itu yang hilang. Baik, nah saudara lihat kembali di sini sekarang ya. Poin yang ini kita akan perdalami benar-benar. Tuhan rencana memakai Maria. Ya, Maria tidak salah ketika dia melihat situasi. Tetapi Maria lebih hebat daripada banyak orang Kristen. Karena Maria tidak memikirkan resiko atau akibat taat. Dia hanya memikirkan secara alami masa bisa Tuhan. Dia tidak memikirkan apa. Lihat di situ. Kalau dia bilang, lah aku ini belum nikah. Hukumnya orang Yahudi zaman itu, kalau sampai hamil tidak akan nikah, rajam sampai mati. Dirajam sampai mati. Penjinah dirajam sampai mati hukum. Lihat. Dia hanya melihat masa bisa, tetapi dia tidak memikirkan akibatnya kalau nurut. Nah, saudara dan saya seringkali lihat. Memang seperti Maria separuhnya. Ya, dalam arti melihat terus, ya masa bisa ya, masa mungkin ya. Plus, saudara ada tambahannya yang tidak dilakukan Maria, yaitu takut akibat kalau nurut. Tidak salah ketika saudara dan saya itu masa bisa. Tetapi kemudian jangan karena saudara dan saya melihat situasinya seperti itu, menilai situasinya seperti itu, menimbang seperti itu, terus saudara dan saya tidak mengambil resiko alias tidak mentaatinya. Perhatikan, saya sering ketemu rumah tangga yang hancur, suami yang selingkuh, dan lain-lain. Ketika ada pesan Tuhan, terutama diam, banyak perempuan tidak bisa terima. Mereka bilang, kenaan dia Pak, kalau saya diam terus gimana? Pendeta lain bilang, ya ingatkan suamimu, tegur suamimu. Kok ini dapatnya diam? Ada, saya pernah hajikan juga berkali-kali. Ya, saya ketika dia itu saya sampaikan, Tuhan bilang diam. Dia tidak mau diam, saudara. Dia cari pendeta lain yang bilang, iya tegur suamimu, ingatkan. Ditegur suaminya. Suaminya dengan santai bilang apa? Ya sudah, kita cerai aja. Bingung dia, saudara. Akhirnya apa? Ya dimaki-maki sama suaminya lagi, terus diam. Sekarang akhirnya terpaksa diam. Karena suaminya bilang, ya kamu tidak, ya sudah kamu, kita cerai aja. Bingung dia, saudara. Kenapa? Kehilangan segala kemewahan hidup. Akhirnya apa? Terus? Kan dari dulu Tuhan udah bilang diem. Karena dia lihat. Kan Tuhan ukur nih suami lagi gila kayak gini. Nek ditegur saat ini lagi gila, malah tambah gila. Jadi Tuhan suruh diem. Tuhan tahu cara ngaturnya kayak apa. Dia merasa, ya yang benar itu tegur, ingatkan. Masa istri diem suami selingkuh? Ya dong. Sampai hari ini suaminya tidak pernah bertobat, malah nambah istri lagi. Ya, dan terakhir saya dengar nambah istri lagi baru, terus ganti lagi yang lebih baru lagi. Tidak salah ketika saudara dan saya melihat masa bisa ya. Tetapi kemudian jangan karena kita melihat situasi kondisinya mempertimbangkannya,
kemudian kita tidak taat dan takut resiko ketika taat. Saudara, perhatikan di sini. Ya. Orang percaya sama Tuhan itu bukan hanya percaya diberkati, tetapi juga percaya sekalipun ada resiko yang mengancam secara hitungan manusia. Halo. Saudara, saya banyak ketemu orang-orang seperti itu, saudara. Ya, dikasih nasihat, Tuhan bilang gini, tapi Pak Asen, enggak bisa begini loh. Pak Asen enggak tahu kondisi saya. Saya enggak tahu kondisimu, Tuhan tahu. Tuhan suruh saya ngomong tentang engkau, titik. Kau enggak mau dengar urusanmu. Makanya saya sering kalau sudah enggak taat, enggak mau ketemu lagi, lupakan. Kenapa, saudara? Satu kesalahan perlu diperbaiki dengan begitu banyak campur tangan baru. Coba yang seperti tadi, ibu yang salah nikah. Ya sekarang apa? Tuhan harus merubah suaminya. Enggak gampang, saudara. Perlu bahkan puluhan tahun bisa tetap keras hati. Hanya karena kesalahan merasa, ya saya udah umur segini Pak Asen. Terus, kayaknya ini yang terakhir. Loh, goblok. Kalau Tuhan sampai tegur itu bukan jodoh, berarti dia kan akan siapkan jodoh. Kecuali Tuhan bilang jangan nikah. Baru berarti nggak ada jodohnya seumur hidup. Berarti dia ditetapkan tidak menikah seumur hidup. Tuhan cuma bilang itu bukan jodohmu. Berarti kan disiapkan jodoh yang lain. Saudara. Ya, makanya saya bersyukur. Saya jurusan bahasa. Ya, daripada dijelasin, nggak ngerti-ngerti, saudara. Walaupun dia bahasa Indonesia sehari-hari. Dia nggak ngerti-ngerti. Ya, makanya Tuhan waktu marah pun kepada orang Israel, dia ngomong sama Nabi Yesaya apa? Ya kan? Sudah digebuk kiri kanan tetap tidak ngerti. Terus Tuhan bilang, dengan apa lagi aku ngajar kamu? Aku bahkan bicara dengan apa? Bangsa lain yang berlogat ganjil pun kamu tetap tidak ngerti. Tuhan tak bingung bahasa apa yang mau dipakai untuk ngajar. Saudara. Jadi lihat di sini lagi. Tuhan punya rencana, dia pasti kerjakan walaupun tidak mungkin. Tuhan punya janji, dia pasti genapi walaupun tidak mungkin menurut manusia. Tapi Tuhan punya. Tolong garis bawahi, Tuhan punya. Bukan kita punya mau, kita punya kehendak, kita punya keinginan, kita punya harapan. Maaf, belum tentu. Ya, nanti kapan kita belajar yang bagi kita tidak ada yang mustahilnya. Sekarang bagi Tuhan sih dasarnya. Kalau Tuhan sudah ngomong pasti terjadi. Kan saya pernah kasihkan sama saudara juga. Ya, dulu ya teman saya yang kerjanya bikin meja biliar, dia pabrik meja biliar kan. Terus berapa tahun lalu itu pernah meja biliar tempat-tempat hiburan biliar itu diperketat karena dianggap seringkali orang suka judi di situ. Lah terus apa? Karena itu diperketat semua, banyak yang tutup. Plus apa? Nggak ada orderan lagi. Akhirnya pabriknya ditutup. Pas pabrik ditutup, anak tamat SMA. Anak tamat SMA pada saat bapak nutup pabrik. Terus, bapaknya ngomong sama anaknya. Anak perempuan satu-satunya. Sudah deh, papa nggak ada duit lagi, kamu tamat SMA ini udah kerja aja, cari kerja. Saudara. Tapi anaknya kepingin melanjutkan kuliah. Kemudian kita doa. Tuhan bilang apa? Anakmu tamat. Tamatnya bukan di universitas ya, tapi universitas yang top. Dan dia benar-benar tamat. Sarjana lengkap, bapak pengangguran. Bagaimana cara Tuhan buat mujizat? Bermacam-macam. Selama 4 tahun anak itu kuliah, saya cuma sekali disuruh Tuhan membantu. Cuma 1 kali. Kalau saya sering disuruh bantu, berarti Tuhan itu tidak bisa pakai orang lain. Tuhan itu terbatas cuma bisa pakai 1-2 orang. Dia bukan Tuhan. Pernah saudara, saya di rumah tiba-tiba Tuhan bilang, antar ke dia 10 juta. Baik Tuhan, saya katakan. Ya, saya ambil tunai, saya antar. Saya katakan, saya panggil dia, koh. Tuhan suruh saya antar ini 10 juta. Dia terus ngomong. Dia panggil saya koh juga. Karena usia kita tidak sejauh, cuman dia menikahnya muda. Ya. Terus dia katakan, ya, anak saya butuh kalkulator khusus karena jurusan arsitek untuk ngitung dulu ada kalkulator khusus. Waktu itu harganya 2,5 juta lebih
kalkulator itu. Saya sampai bingung, kalkulator apa? 2 juta lebih zaman itu, saudara. Ya kalkulator, ternyata memang ada kalkulator khusus untuk ngitung. Jadi itu tombolnya macam-macam, tidak seperti yang kita punya itu. 2 juta lebih itu harganya. Terus, ya udah, ini dari Tuhan. Sekali tok selama 4 tahun. Terus apa? Tuhan pakai lain. Tuhan bisa pakai semua orang kok. Nggak habis. Sampai dia tamat sarjana lengkap universitas yang terkenal. Tergenapi janji Tuhan. Kemudian ada satu lagi. Ya. Waktu di SMA kita doa. Tuhan bilang dia akan menjadi sarjana pertanian. Kemudian tamat. Dia masuk di universitas negeri yang bagus dan dia diterima memang tepat di jurusan pertanian. Jadi insinyur pertanian tepat seperti yang Tuhan katakan. Jadi sekarang perhatikan, saudara. Ya. Saudara dan saya ini kalau sudah terima janji pribadi Tuhan, dengar perintah pribadi Tuhan, ya, terus sudah tahu persis pengarahan pribadi Tuhan untuk langkah-langkah kita, lakukan itu, tidak ada yang mustahil. Perhatikan. Jangan balik-balik. Ya, nanti kapan yang kita akan belajar tentang bakal bagi yang percaya tidak mustahil. Bagaimana supaya kalau kita percaya tapi terus yang kita percaya tidak mustahil, itu levelnya akan berbeda. Ini dari supaya kita dulu dasarnya. Ya, kalau Tuhan bilang bisa. Kemudian saudara, ya. Ada satu keluarga sudah 2 kali istrinya melakukan tindakan medis di luar negeri karena tidak punya anak, menikah bertahun-tahun. Jadi sudah 2 kali dia pergi luar negeri ngambil tindakan medis, ya, dioperasi, dimacam-macamin 2 kali, ya. Pulang dan bertahun-tahun tetap tidak ada hasilnya. Tidak ada hasilnya, saudara. Dan itu di luar negeri, 2 kali sudah berangkat ke luar negeri, ya. Kemudian waktu kita doa, Tuhan, mereka ingin punya anak. Kenapa Tuhan kok sampai hari ini belum? Menurut mereka punya cerita, mereka sudah 2 kali ke luar negeri berobat. Kenapa kok enggak bisa punya anak? Terus Tuhan katakan, tanya mereka suami istri. Sebelum nikah itu sudah puas-puas toh berdua. Saya bilang maaf, saya mau tanya. Sebelum nikah udah puas-puas toh? Ngerti toh di sini orang-orang yang dewasa, masa enggak ngerti? Kalau enggak ngerti nanti tanya. Ini Ibu Ruth akan menjelaskannya secara biologi. Ya, masing-masing punya tugas lain-lain. Terus apa? Iya, betul. Oke, sekarang kita berdoa minta ampun sama Tuhan. Ya, ikuti doa saya. Ya Tuhan, kami minta ampun, kami menajiskan tubuh kami. Begitu, waktu sementara doa Tuhan bilang apa? Tahun depan dia punya anak. Oh, jelas Tuhan bilang tahun depan dia punya anak lagi. Selesai. Tahun depan lahirlah anak laki-laki. Karena Tuhan yang menjanjikannya, Tuhan yang merencanakannya, Tuhan yang mengungkapkannya, jadilah. Perhatikan. Jadi apa saudara? Kenapa orang Kristen ini perlu peka? Kenapa orang Kristen ini tidak hanya belajar firman Tuhan, tapi perlu belajar peka? Karena dari kepekaan itu baru dia bisa tahu rencana Tuhan apa, pimpinan Tuhan apa, kehendak Tuhan apa, janji Tuhan apa. Dan tidak ada yang mustahil. Saudara, berapa tahun lalu saya ingat sebelum saya pergi ke Australia. Ya. Tuhan ngomong kamu akan ke Australia khotbah. Lah, oke, sip saya bilang. Kemudian ada gereja yang hubungi saya dari sana, nelpon. Pak Asen, kami mau tanya ya, kami mau undang Bapak sebelum kami undang ya. Ya, macam-macam mau ditanya dulu. Ya. Bapak sekolah Alkitabnya di mana? Dan yang saya paling tidak senang ditanya begitu, saudara. Ya, saya dari kecil bergaul sama orang bule. Dari SMP saya bergaul sama orang bule. Ya, kadang walaupun saya ini orang Indonesia, tidak kemudian hidungnya jadi mancung dan lain-lain, tetap mukanya kayak begini. Tapi dalam banyak hal saya sudah seperti orang bule. Saya nggak suka ditanya terlalu banyak. Terus terang saya katakan. Ya, Bapak lagi di mana sekarang? Lagi apa sekarang? Lagi ini intelijen apa nanya saya kayak gini? Saya nggak senang, saudara. Ya, terus terang saya bilang, ya karena orang bule juga terbatas, apalagi tanya sudah nikah belum. Buat orang bule itu anti, saudara, nanya hal seperti itu. Kenapa sih nanya orang kayak gitu? Ya, bukan petugas sensus nanya orang udah nikah belum, berapa kakak, apa itu?
Ya, jadi saya sudah mangkel, terus Pak Hasan sekolah Alkitab di mana? Pak Hasan melayani di mana? Wah, saya bilang gini aja dah, pada dia banyak nanya. Gini aja dah, saya bilang. Rasanya belum waktunya saya pergi Australia, saya gitu nih. Udah saya enggak usah tanya banyak-banyak lah. Ya, kenapa dia pikir saya ini tidak pernah keluar negeri, saudara ya? Saya ini orangnya kreatur, saudara. Kalau saudara suka keluar negeri tahun 80-an, saudara tahu itu perusahaan terbesar pariwisata Indonesia. Saya bilang, udah. Terus apa? Pertanyaan loh, Tuhan, katanya suruh khotbah. Lah ini yang ngundang ini nanyanya macam-macam, saya langsung cut. Tiba-tiba terus ada yang ngundang, enggak tanya-tanya, saudara. Enggak pakai tanya, enggak pakai apa, berangkat. Ya, berangkat. Jadi bolak-balik. Lihat, ketika Tuhan yang merencanakannya, tidak ada satupun penghalang yang bisa menghambatnya. Ketika Tuhan yang menjanjikannya, tidak ada satu keadaan yang sangat menyulitkan supaya tidak tergenapi. Titik. Nggak pakai panjang-panjang. Tetapi kembali ke situ. Maria tidak pernah bilang, tapi aku belum nikah, nanti kalau dirajam gimana? Lah kalau dirajam kan bayinya juga pasti ikut mati. Betul. Lah orang hamil dirajam mati loh bayinya. Dia tidak memikirkan resikonya, dia tidak memikirkan akibat buruknya yang cuma dia pikirkan. Masa Isa ya? Cuman itu dia pikirkan. Nah kalau kita enggak, akibatnya apa nanti kalau taat, terus piye, gitu loh saudara. Ya, saya pernah ngalami tahun 2002, ya. Itu saya kena difitnah. Saya enggak difitnah berjinah apa enggak, saudara. Saya cuma difitnah berontak sama pimpinan. Ya, kata berontak sama pimpinan ini biasanya paling ditakuti gembala-gembala sak dunia. Itu dipakai ngomong ke gembala-gembala gereja-gereja. Dia berontak, jadi takut. Nanti jemaat saya juga kena jadi berontak. Nah, gitu. Terus semua jadwal dibatalkan di gereja, semua batal, habis. Kan satu dengar satu. Tidak ada yang nanya kejadiannya gimana, sebenarnya bagaimana, dia berontak apa, nggak ada. Langsung batal semuanya. Terus sudah habis semua, saudara. Jadwal sekian bulan ke depan dari begitu penuh. Bersih. Terus saya berpikir secara manusiawi. Tuhan mesti nggak ada jadwal semua habis kok. Habis saudara semuanya. Terus saya bilang, Tuhan, ini lihat jadwal sudah habis semua. Kenapa? Karena tidak ada jadwal semua kok. Katanya aku dipanggil jadi hamba Tuhan. Lah ini semua jadwal dikosongkan kok karena fitnah. Terus aku kan harus hidup nih, harus makan tiap hari saudara. Ya dah minimal 3 kali makan tuh. Nah ini jadwal tidak ada semua ya. Habis tidak ada uang. Tuhan bilang apa? Tidak. Tidak ada satupun pilihan yang saya beri Tuhan, suruh saya pilih Tuhan yang mana saya harus lakukan 3 ini. Antara ini. Tuhan bilang tidak. Tetap tinggal di Surabaya. Loh, tidak ada jadwal Tuhan. Ngapain saya luntang-lantung di kota ini? Saya ini orang yang workaholic, gila kerja. Saya nggak bisa suruh bengong-bengong, itu nggak bisa saya. Ya, masih ada yang saya kerjakan, masih ada yang itu pola hidup saya dari dulu. Saya nggak bisa duduk terus nggak ngelamun. Maksudnya itu buang-buang waktu. Tuhan bilang diam. Terus saya bilang baik, saya nurut. Ya, saya bilang oke, saya nurut. Saya ingat itu saudara. Saya doa sekitar jam 4 sore. Kok bisa enggak bisa lupa? Karena jam 6 itu saya harus dijemput untuk KKR di sebuah hotel di Surabaya. Jadi jam 4 itu saya doa. Ya, karena sebelum jam 4 saya ditelepon, seluruh jadwal saya di sinode dibatalkan. 1 sinode dibatalkan semua. 1 sinode batalkan seluruhnya. Bisa dibayangkan, si cabang ya, semua bersih. Ya, jadi habis itu saya doa jam 4 itu. Tuhan, gimana? Ini ada 3. Kasih tahu saya. Yang mana saya akan pergi. Tuhan bilang, no. Diam tetap di kota ini. Tapi Tuhan, tidak ada pelayanan. Ngapain saya luntang-lantung? Diam. Oke, aku diam. Tidak pergi Singapura, tidak pulang, tidak ke Bali. Besoknya ada yang telepon saya. Pak, kami pergi hotel kemarin kok bukan Bapak yang khotbah. Iya, saya katakan. Boleh kami ketemu enggak, Pak? Iya, bolehlah. Saya bilang, datanglah ke tempat saya. Datang, saudara. Ngantar duit. Waktu saya buka,
nilainya sama dengan 12 kali khotbah di sinode saya. Banyak peristiwa yang begitu berbekas enggak sih saya lupa. Haleluya, Tuhan besar. Ada lagi telepon, pasien rumah tusuk sate yang Bapak doakan sudah laku, Pak. Ya, itu di jalan besar, ini dua jalan kembar, dia pas di pojok sana. Jadi tusuk satenya dari ujung ke ujung rumah itu tusuk sate. Itu terus sudah laku, Pak Asen. Terus ini ada 2 amplop, Pak Asen. Ini mau saya anter atau saya transfer, Pak Asen, ke bank. Loh, saya mikir sekian bulan kosong, saya butuh uang tunai untuk hidup. Nggak usah, saya bilang anter aja ke tempat saya, dianteri. Tidak ada khotbah. Tapi bulan pertama saya dihabiskan jadwal saya, itu adalah bulan pertama saya rekor dari pelayanan sekian belas tahun. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kalau dia yang ngomong, kalau engkau minta, mohon maaf. Periksa. Ya, kedua, kalau kita ingin, sebentar dulu, belum tentu. Kalau kita mau, belum pasti. Terus kalau kita minta, belum tentu dikabulkan. Tapi kalau Tuhan mengatakannya, pasti. Itu loh, saudara. Jadi kembali ke sini, coba lihat. Saya nggak tahu kenapa saya disuruh khotbah ini hari ini. Ya, Tuhan bilang, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau aku ngomong, jadi. Kalau aku bilang gini, aku kerjakan, aku jamin, aku bereskan. Saya pernah lagi ngadapi kasus. Orang kena demam berdarah yang terlambat ditahu. Plus kena malaria tropika. Plus mahnya luka parah. Saya belum pernah ketemu sampai hari ini manusia kulitnya seperti babi guling. Karena terlambat diketahui seluruhnya pecah. Pendarahan parah di bawah kulit seluruhnya. Plus malaria tropika. Plus mah yang luka parah. Waktu kita layani, Tuhan bilang apa? Suruh bapaknya minta aku sembuhkan dalam 3 hari. Dalam 3 hari aku sembuhkan. Suruh dia doa. Bapaknya belum percaya Tuhan. Saya pimpin. Bapak mau anak ini sembuh dalam 3 hari? Mau, Pak. Oke, ikuti doa saya. Hari Selasa sore kami doa. Jumat pagi boleh keluar rumah sakit, padahal itu demam berdarah yang terlambat diketahui. Sudah pecah seluruhnya. Jadi di bawah kulit ini semua darah, saudara. Saya baru lihat orang seperti manusia seperti itu, sampai hari ini belum pernah lihat lagi. Ya, teman saya kena malaria tropika, terus surut-surut, kena meningitis, mati. Tidak ada ampun. Ya, Tuhan bilang 3 hari. Jumat dia keluar rumah sakit. Sabtu dia syukuran besar-besaran. Karena Tuhan bilang, suruh dia minta 3 hari. Tapi kalau Tuhan tidak suruh, ojo, aku imani, aku yakin, aku klaim janji Tuhan. Aku. Terus Tuhan bilang, baca nak, bagi aku tidak mustahil. Betul? Nek mauku, nek rencanaku, nek cita-citaku, nek janjiku, nek maumu syekta. Jadi, cari janji Tuhan secara pribadi. Minta Tuhan punya janji secara pribadi. Minta pimpinan Tuhan secara pribadi. Karena itu yang pasti tergenapi. Jangan kita terus mau. Tapi Pak, berarti kalau kita minta ini, minta itu, minta ini, gimana? Loh, saudara, janji Tuhan itu juga mencakup semuanya. Permeliharaannya, berkatnya, pengadaannya, pembelaannya, semuanya jadi satu. Lah buktinya waktu dia lihat, waktu dia menjadikan Maria sebagai teman kerjanya, kan Tuhan bekerja nih, mau datangkan keselamatan, dia pilih Maria jadi teman kerja, dan Maria mengambil sikap sebagai hamba yang nurut, bukan main klaim-klaim. Terus dia bela toh, enggak dirajam toh. Betul, karena waktu Yusuf mau ceraikan, ditegur, nikahi. Dibela kan? Saudara, perhatikan di sini. Kenapa sekarang ini, saudara, kekristenan itu begitu parah? Kenapa sekarang ini kekristenan itu seperti tidak jelas antara yang dijanjikan Tuhan, yang dikobahkan di mimbar, dengan yang kita hadapi sehari-hari, dengan realitas kenyataan yang kita jalani. Satu, memang karena firman ini kita tidak mengerti dengan jelas. Yang kedua, memang yang mengkhotbahkan juga tidak berhubungan sama Tuhan. Ingat kan khotbah yang beberapa waktu lalu tentang domba, anak domba atau domba? Jadi pada level tertentu harus ada koneksi dengan Tuhan. Kalau tidak connect, dia akan ngomong sembarangan.
Ya kalau connect enak, misalnya terima kerja dua tempat kerja, yang mana saya harus pilih? Bisa tanya, jangan yang paling gede gajinya. Kan udah pernah saya saksikan dulu kan. Anak perempuan yang kemudian tidak lama menjadi kepala kantor. Saudara. Ya, itu jadi teknik pangan, saudara. Jadi kalau ada perusahaan mau produksi ini, jadi dihitung dong kalorinya berapa, kandungan ini. Nah itu perusahaan itu yang kerjanya untuk menentukan jenis-jenis itu apa. Jadi kalau seperti makanan itu kan. Jadi mengandung kalori karbohidrat sekian, mengandung itu perusahaan itu yang kerjanya bidang itu. Dan dia jadi kepala kantornya. Padahal waktu dibilang kamu harus terima, yang pertama kali ngirim surat bahwa kamu diterima. Gajinya kecil sekali, Pak. Tuhan bilang terima. Tapi kecil sekali, Tuhan bilang terima. Tidak lama kan jadi kepala kantor. Ya, beda dengan salah satu seorang kerja di sebuah perusahaan kontraktor. Tuhan bilang ambil pekerjaan di perusahaan yang lebih jauh. Dia bilang, Pak Hasan naik mobil 1 jam. Ya kalau di sini Indonesia 1 jam kan bisa berarti 10 kilo juga bisa naik macet. 1 jam bisa berarti 15 kilo bisa. Kalau di luar negeri sejam itu bisa 90 kilo, saudara. Karena lancar. Dia bilang enggak. Perusahaan itu terlalu jauh Pak Hasan dari rumah saya. Saya akan ambil yang lebih dekat. Dia ambil yang lebih dekat, tidak lama perusahaan itu kokot, bangkrut, dia jadi pengangguran. Makan dari istrinya yang kerja di pabrik. Ya, kenapa? Karena melawan pimpinan Tuhan. Tidak percaya akan pengaturan ilahi. Saya pun, saudara. Ini kalau tanya saudara Tiong, dia tahu mantan pacar saya kan. Dia sering ketemu sama mantan pacar saya yang dulu. Ya, dia tahu persis pacar saya yang lama. Kan saya nikah bukan dengan yang itu. Ya, kenapa saudara? Karena saya juga doa terus, Tuhan ini bukan. Tetap tidak dijawab. Tapi sudah kadung saya cinta. Sama yang ini ya Tuhan. Sama yang ini ya Tuhan. Kalau dulu rohani, ini bukan. Terserah keputusan Tuhan. Sudah kadung cinta, ini ya Tuhan. Ini ya Tuhan. Tidak pernah saya dijawab, saudara. Sampai suatu hari pun saya juga lama-lama sudah bosan. Kenapa? Nggak dijawab-jawab. Saya nggak berani jalan. Kenapa? Karena saya pengalaman pernah jalan nggak bersama Tuhan, saya hancur. Bukan pernah nikah, enggak loh. Pernah jalan hidup sembarangan, terus babak belur. Jadi saya kapok. Terus piye? Pedot. Dan nanti ini aku nikah, Tuhan nggak garansi. Nek ada masalah, Tuhan nggak tanggung jawab, pilihan dewe. Nek Tuhan pilih, aku bisa komplain. Tuhan, kau yang kasih loh ya. Ini pilihanmu loh ya. Gampang. Tuhan bilang, iya aku tanggung jawab, tak servis. Nah kalau pilih TV, suruh servis ya mau. Terima aja nih HP-nya keresak-keresak terus. Kayak gitu saudara. Baik. Ya, terus? Ya, Tuhan akhirnya kasih tahu. Nama istrimu kelak ini. Dikasih tahu jelas, nama istrimu kelak ini. Bingung. Temanku satu pun, teman sekolah, teman kuliah, semua tidak ada satu pun. Bingung. Sopo. Tidak masuk akal. Sampai saya ketemu orangnya pun berkali-kali di Jerman, saya tidak pernah ingat bahwa itulah dia. Ya, terus saya pergi Athena, saudara. Saya mau pergi ke kota Korintus, saya mau pergi ke Akaya, ya, mau napak tilas perjalanan Rasul Paulus. Habis saya pelayanan di Eropa, ya, biasa saya bawa tas sama bawa ini udah jalan keliling. Ya, waktu itu lagi nggak aman di Yunani, lagi kacau balau ekonomi, lagi hancur, demo di mana-mana setiap hari. Ya, saya turun pesawat pun, saudara, besok paginya itu begitu saya makan di hotel breakfast, ada orang yang nanya saya, kamu turis? Yes. Hati-hati, negara ini lagi kacau. Iya, memang lagi kacau, saya lihat tuh. Ya, saya bilang jangan pulang malam ya, dia pesan. Pokok jangan pulang malam, ini negara lagi kacau. Kenapa? Kemarin ada satu bapak nganter istrinya mau melahirkan, ya naik kereta api. Itu dia dalam kereta api ditusuk sampai mati hanya untuk merampas kamera pocketnya, kamera sakunya yang harganya tidak seberapa. Dia kan mau anaknya lahir, dia mau bawa kamera saku. Ditusuk hanya untuk ngambil kamera saku sampai mati. Waduh, ya wis. Jadi begitu mau sore saya cak balik hotel, wis wah wis menang di hotel. Aman di sana ya. Nah, waktu saya doa Tuhan ngomong, "Bukankah aku sudah memberitahu kamu namanya?" Loh, oh nama itu. Loh, cewek itu dah. Nggak yakin saya, saudara. Wah, mungkin salah. Saya hubungi teman saya yang dapat pernyataan itu. Mau tanya.
Yang dulu saya dikasih tahu itu Bu, namanya ini ya, dibalas SMS. Iya memang itu. Sekian tahun cek goblok gitu saudara. Ya. Tapi terus saya akhirnya ya sudah saya bilang, kamu ngomong sama papa mama kamu, saya hubungi dia. Ya, terus dia bilang, iya saya dari dulu ingin suami, bukan kaya, bukan apa. Saya cuma ingin dia takut sama Tuhan, itu aja. Gitu. Oke, sekarang dia bilang ngomong sama papa mamamu. Wah, begitu dia ngomong, dunia kiamat, saudara. Ya, pokoknya kalau kamu nikah sama dia, kami akan bunuh dia katanya. Bapaknya ngomong gitu, saudara. Kakaknya ngomong gitu yang laki. Kami akan bunuh dia katanya. Karena mereka ini keluarga kepahitan sama pendeta. Ya, kakaknya kepahitan sama pendeta, papanya kepahitan sama pendeta, jadi nikah sama pendeta. Kami konseling dengan gembala yang di Frankfurt, gembalanya dia. Kami sampaikan bahwa kasusnya kami kayak begini. Terus dia tanya saya, kamu umur berapa? Sekian, 40 sekian. Terus dia umur berapa? Sekian. Nggak masalah, saya nikahkan kalian. Ya, tapi gimana nggak ada orang tua? Kan hormati orang tuamu. Ya toh, saya bilang nggak apa-apa, kalian sudah dewasa. Ya udah kami nikah. Saudara dibikinin surat. Ya, kakaknya nggak terima. Kakaknya nggak terima. Ya, makanya kalau saudara buka di internet ada Asen Suendra melarikan anak gadis orang itu. Ya. Terus resikonya saya dirusak nama saya. Tapi saya jalan terus nggak peduli. Saya nggak mikir ya kalau nikah sama dia nanti ngaco. Ini keluarga semua sarjana komputer saudara dari Jerman semua ini. Dia bisa obrak-abrik di internet semua. Saya bilang nggak urus lah. Tuhan sudah ngomong, saya jalan. Itu berarti seperti Maria, resikonya. Kan ada Tuhan, tapi kalau ada cowok deketi aku udah umur segini. Terus kalau aku tolak nanti yang kedua itu yang selanjutnya berapa tahun lagi Tuhan? Nek kesuwen ini aja boleh nggak? Itu berarti tidak berani ambil resiko ketaatan. Maria dilihat, dia tidak bilang, tadi aku dirajam, aku mau dibunuh. Kalau ketahuan hamil. Dia tidak mikir begitu. Tuhan tidak menyalahkan kau dan saya ketika berpikiran secara manusiawi. Tapi kemudian jangan karena ketakutan, jangan karena kekhawatiran, jangan karena tidak berani ambil risiko, kemudian tidak melangkah. Tuhan pasti menggenapi yang dia janjikan. Tuhan pasti melakukan semua yang dia suruhkan. Semua dia jamin yang dia perintah. Yes! Tapi jangan seperti perempuan yang saya cerita tadi. Kalau tidak sama ini, piye? Dan dia, Tuhan bilang bukan jodoh. Dari kalimat saja kalau Tuhan bilang bukan jodoh, berarti kan ada jodohnya. Kecuali Tuhan bilang, maaf kamu tidak boleh nikah. Berarti memang tidak ada jodoh. Sampai mati. Tuhan cuma bilang bukan. Berarti kan ada. Yang lain, dia bandel. Hasilnya, konseling, saya tidak urus. Biar nangis saya tidak simpati, saudara. Malah tambah galak saya lihat orang nangis. Kenapa? Ya salah Dewi terus nangis-nangis mau apa? Ya dah. Sekarang susah baru bagi kesusahan. Enak aja. Siapa mau terima bagian kesusahan? Saudara, siapa di sini mau terima? Saya akan doakan supaya orang-orang susah impartasi ke saudara. Ngatakan. Pasti tidak mau toh. Saudara, kenapa? Bandel dikasih tahu ngelawan. Saya sering juga ngomong, pokok sudah diberitahu oleh Tuhan, saya sampaikan pesan Tuhan, ngelawan, jangan lagi konseling apapun. Tuhan tuh kalau ngajar kita, marahi kita, kalau tegur kita, batasi kita, itu untuk kebaikan kita. Dia tidak untung kok. Malah kalau kita semakin taat, dia rugi loh saudara. Karena dia harus menjawab kalau engkau berdoa. Dia harus beri kalau engkau minta, dia lebih rugi kalau kita taat. Justru kalau kita nggak taat, dia nggak rugi. Doa nggak dijawab, minta nggak diberi, dia nggak rugi, dia nggak repot. Berseru ya nggak diperduli, ya nggak dong. Tapi dia mau merepotkan dirinya justru. Betul saudara. Karena dia mengasihi kita, dia mau merepotkan dirinya. Tapi kita seringkali nggak peduli sama dia. Ya kan saya masih ingat saudara. Ya, tahun 2000-an itu Tuhan bilang apa? Berhenti bernubuat. Padahal orang kenal saya sebagai hamba Tuhan yang mengajar dan bernubuat. Terus begitu berhenti bernubuat, orang tidak senang. Apa firman tegur-tegur tok keras-keras deh. Biasanya kan ada di sini ada orang seperti ini terima kesembuhan, sembuh, senang dong. Di sini ada seperti ini terima jawaban Tuhan akan jawab, senang dong. Tapi ini cuma ngajar, tok mek. Terus apa saudara? Diuji lagi saya. Ya, apa? Habis lagi jadwalnya. Curut jadwalnya. Terus piye?
Ya tidak ada jadwal, otomatis duit persembahan berkurang. Tuhan bilang apa? Aku tanggung jawab. Aku tanggung jawab. Sampai hari ini saya khotbah keras. Tidak pernah sekalipun kami kekurangan sampai hari ini. Tuhan bilang, bagi aku tidak ada yang mustahil. Kau khotbah keras, orang tidak undang kau, aku punya cara kasih kau. Aku punya cara kirim kepadamu. Ya, Tuhan punya cara, saudara. Makanya kembali di sini. Ayolah belajar dewasa. Ayo lebih banyak nurut daripada nuntut. Saudara, lihat di sini. Lebih banyak taat daripada minta berkat. Berkat pasti diberi, berkat pasti diadakan, berkat pasti dikirim karena kita anak, kita wajib dipelihara Tuhan. Tuhan punya kewajiban memelihara karena kita anak. Tetapi kembali, dia tidak wajib menggenapi janji-janjinya ketika syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Jadi, saudara dan saya sekarang pilih. Nuntut berkat atau mendahulukan taat. Ya, dan kemudian cari janji Tuhan secara pribadi. Minta pimpinan Tuhan langkah demi langkah. Terus, Tuhan aku gimana? Aku harus gimana? Nah, ketika kita dapat lakukan, maka semuanya terjadi. Gampang diajarkan dan dikhotbahkan, sangat sulit dilakukan. Karena selama ini kita hanya dengar khotbah Tuhan yang akan melakukan buat kita. Kita tidak pernah diajar bahwa kita yang harus melakukan karena Tuhan. Makanya sulit. Perhatikan di sini. Tuhan bilang, bagiku tidak ada yang mustahil. Bagi Allah. Aku merencanakan, aku sanggup mengadakannya. Aku menjanjikan, aku sanggup mengirimkannya. Aku memerintahkan, aku sanggup membelanya. Kalau kita tidak taat sama Tuhan, terus mau dipelihara Tuhan, enak. Tidak nurut Tuhan, terus mau dijamin Tuhan. Kok asik ya? Jangan terlambat untuk taat. Karena ada waktunya, semuanya terlambat. Ketika Tuhan mendatangkan air bah kan tidak sekaligus kayak banjir bandang tumpah. Langsung semua tenggelam, tidak. Betul? Selama 40 hari hujan terus, betul? Berarti kan sedikit dulu naik airnya, sedikit dulu naik airnya, kan tidak langsung. Betul? Tapi itu pun tidak ada yang bertobat. Kalau kita sudah terbiasa mengeraskan hati sama Tuhan, sangat sulit untuk kemudian jadi lembut sekalipun bahaya sudah mengancam. Sekalipun kesulitan sudah di depan mata. Sekalipun masalah sudah menjebak kita, sulit. Lihat kembali. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayo taat sama Tuhan. Kalau engkau dijanjikan sesuatu secara pribadi, pegang janji itu. Kalau engkau disuruh lakukan secara pribadi, lakukan tanpa pikir resikonya. Tidak usah mikirkan resiko. Saya pun bilang sama istri saya, sebelum kami menikah, dengan saya menikah sama kamu, keluarga kamu akan menghancurkan saya. Tapi saya katakan saya taat. Jadi terus dengan dijatuhkan, disebarkan, saya punya anak luar nikah dan segala macam dari Semarang. Miskin gak saya? Cuman karena saya ada darah tinggi aja saya membatasi makan. Saya bisa makan apa saja yang saya mau. Ngerti mulai? Bagi Tuhan yang tidak ada mustahil. Jadi jangan pakai ayat bagi Tuhan karena aku punya kepentingan, aku pakai ayat ini. Dia bilang sorry. Terus, kalau Tuhan sudah janji, dia pasti genapi. Kalau Tuhan sudah katakan, dia pasti kerjakan. Ayolah mulai sekarang hidup, cari kehendak Tuhan, taati kehendak itu dan jalan terus dalam perintah dan rencana itu. Kita berdoa dan bubar. Pulang tinggal direnungkan, iya aku keliru ya. Cek goblok, aku tak klaim-klaim janji Tuhan, aku percaya tidak mustahil, ternyata maksudnya tidak gitu. Goblok. Ya, terus nanti minta ampun Tuhan, aku minta ampun. Ternyata aku menjadikan diriku Tuhan. Kan Tuhan bilang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Aku klaim-klaim, aku tidak mustahil. Maksudku aku keliru, aku menjadikan diriku setara Tuhan, selevel Tuhan. Aku minta ampun.
Aku minta ampun kalau semua rencanaku, keinginanku dan lain-lain, aku berharap tuh semua yang pasti jadi dan harus dijadikan. Ternyata Tuhan bilang, aku harus nurut Tuhan supaya semua rencana Tuhan dalam hidupku jadi. Aku minta ampun. Berarti aku salah. Aku juga minta ampun ya, seringkali aku kalau disuruh taat, aku mikirkan resiko taatnya. Selalu aku pikirkan yang buruk-buruk, kemungkinan terburuknya ini aku taat, aku minta ampun Tuhan. Ternyata kalau aku taat, Tuhan pasti jaga, lindungi, bela. Aku minta ampun. Ini harus ada pemberesan. Supaya kenapa? Lah ya nek ditegur salah ya harus ngaku salah, ya toh. Nek ditunjukkan kelirunya ya harus minta maaf. Jangan cuma ibadah, amin. Percaya saudara tahun ini begini, amin. Terima pengurapan, amin. Apa? Orang yang terima pengurapan-pengurapan seperti itu, karakternya belum terbentuk, rohaninya belum kokoh. Dia bahkan rusak ketika dia diurapi. Dia rusak ketika dia diurapi. Saul tidak ada di proses apapun, langsung Samuel datang, urapi jadi raja. Dia jadi raja seketika. Rusak karakternya. Daud dijanjikan jadi raja, diproses habis-habisan sampai waktunya menjadi raja dan raja yang benar. Ya, jadi nggak ada ibadah pengurapan di sini. Ya, siapkan karakter supaya waktu Tuhan angkat, Tuhan beri, Tuhan lakukan macam-macam, karakter kita mendukung, karakter kita kokoh. Baik, kita mau berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu. Hamba juga menjadi lebih mengerti. Ternyata kalau rencana Tuhan, bukan yang kami pakai kalimat ini, tapi aplikasinya berbeda. Penerapannya salah, pelaksanaannya salah. Yang kami bayangkan rencanaku tidak ada mustahil. Keinginanku tidak mustahil. Kesembuhanku, pemulihanku tidak ada yang mustahil. Padahal bukan seperti itu. Hanya yang daripadamu yang tidak mustahil. Ikat kami terus di dalam rencanamu. Bawa kami terus di dalam rencanamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mungkin ada pesan Tuhan di tengah-tengah kami. Kalau ada, silakan Tuhan. Kalau tidak ada, kami berhenti, tidak ditambah, tidak dikurangi. Supaya persis seperti yang Tuhan mau. Amin. Tidak ada hal yang perlu disampaikan. Jadi tinggal pulang dan renungkan yang kita dengar. Dan membuat pemberesan dengan Tuhan. Atas segala yang kita salah mengerti dari firman Tuhan. Jadi kalimat yang terakhir adalah dalam segala hal takutlah akan Tuhan. Ya, jangan baru pacaran itu sudah kurang ajar merasa dia pasti suamiku dan pasti istriku. Ya, jadi hindari kata nek sudah pacaran suamiku, istriku. Itu najis. Jadi ini jangan kemakan rayuan. Pacaranlah yang normal, belum tentu jadi. Ingat itu, pacaran yang normal belum tentu jadi. Karena belum tentu jadi, batasi diri supaya tidak nyesel kemudian. Baik, Tuhan berkati kita semua. Tidak ada doa penutup. Karena tidak ada yang istilahnya tutup buka doa. Karena doa itu bukanlah botol yang ada tutupnya. Ya, pulang. Tidak akan damai kalau tidak taat. Tidak akan ada berkat kalau tidak bertekun. Ya, dan segala yang mustahil tetap mustahil kalau kita tidak mengerti rencana Tuhan dan tidak berani ambil resiko atas perintah Tuhan. Tuhan berkati kita semua.